makna dari kata sacrifice atau berkorban? Menurut Kamus Bahasa Inggris Dunia, pengorbanan atau berkorban diartikan sebagai penyerahan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai dan lebih diinginkan. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada Bapak, Ibu, serta seluruh sahabat Dhamma. Semoga video saya ini menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan juga berbahagia. Saya Susiang senang sekali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma sekalian, meskipun hanya melalui layar kaca atau secara daring. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa varian baru dari virus Corona 19 sungguh memberikan efek yang begitu luas sekali dampak negatifnya. Dan itulah sebabnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wihara Samakidam yang telah mengundang saya melalui muda-mudinya yang luar biasa yang tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma melalui program-program daring mereka yang sangat kreatif dan juga menginspirasi. Pada saat saya diminta untuk membawakan topik yang relevan dengan judul ini, sacrifice atau pengorbanan, saya mulai berpikir, kira-kira yang saya mau bawakan ini adalah tentang apa ya? Karena ternyata dalam kehidupan sehari-hari sering sekali seseorang tidak menyadari atau bahkan tidak mau mengakui pada saat dia sedang melakukan pengorbanan tersebut. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan nanti, kita bisa sama-sama belajar mengenai makna menurut versinya kita masing-masing tentang pengorbanan atau sacrifice ini. Apa yang saya ceritakan selama 15-20 menit ke depan, ini adalah sesuatu yang sesuai dengan pemahaman saya yang bisa jadi berbeda dengan pengalaman dan juga pemahaman Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedharma sekalian. Namun, jangan khawatir, perbedaan pendapat tidaklah menjadi hal yang memisahkan kita. Justru perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman inilah yang bisa memperkaya kita untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan bagi Bapak, Ibu, maupun saudara-saudari sedharma yang mendengarkannya. Saya meminta Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sedharma dapat membayangkan sebuah kompetisi yang dikenal sebagai salah satu kompetisi olahraga tersulit di dunia, Triathlon Ironman. Triathlon Ironman merupakan sebuah kompetisi di mana setiap peserta yang mendaftarkan diri di event ini harus mampu melakukan 3 kegiatan olahraga non-stop, yaitu yang pertama adalah menempuh 8 km jarak renang, dilanjutkan dengan 180 km bersepeda, dan ketiga harus bisa berlari sepanjang 42 km. Dan membayangkannya saja saya yakin ya, kita yang tidak terbiasa olahraga atau memang yang terbiasa berolahraga pun akan mengatakan bahwa oh my goodness, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dan itulah sebabnya mengapa orang-orang yang bisa menyelesaikan kompetisi ini sangat layak untuk disebut sebagai Ironman. Dan menariknya kadangkala kita bahkan bisa memperhatikan atau mengamati fenomena yang terjadi sehari-hari di dalam kehidupan kita. Contohnya seorang ibu yang rela meninggalkan tidur nyenyaknya demi meninabobokan babynya yang bangun di tengah malam. Dan ada juga seorang ayah yang
rela membanting tulang, bekerja dengan penuh semangat demi mendapatkan penghasilan yang beliau yakini dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak untuk istri dan anak tercinta. Kita juga bisa melihat mungkin saja ada seorang anak yang dia rela meninggalkan drama Korea kesukaannya di jam-jam tertentu. Karena itu bentrok dengan jam di mana dia harus mengantarkan ibu tercinta untuk memeriksakan kesehatannya di tenaga medis. Dan masih banyak sekali contoh-contoh lain Bapak Ibu dan sahabat Dhamma yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita telusuri lebih lanjut mundur ke belakang, dari zaman awal peradaban manusia telah banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari berbagai komunitas, berbagai keyakinan dan juga kejadian-kejadian di masa lampau yang memberikan bukti bahwa banyak sekali tindakan-tindakan pengorbanan yang bersedia dilakukan oleh orang atau sekelompok manusia tertentu demi mendapatkan sesuatu yang dianggap lebih besar manfaatnya. Pembelajaran menarik yang bisa kita ambil dari sosok guru agung kita semua, guru manusia dan para dewa, Sang Buddha Gotama, di mana beliau terlahir sebagai seorang pangeran di kerajaan di daerah Kapilawatu, merupakan putra mahkota dari Raja Sudodana dan Ratu Dewi Mahamaya. Pangeran Siddhartha tidak kekurangan sesuatu apapun. Dari masa dia lahir sampai kemudian beliau menginjak usia remaja dan kemudian menikah sampai beliau punya anak, beliau adalah seorang putra mahkota yang memiliki kekayaan duniawi yang berlimpah-limpah. Dan Bapak Ibu serta sahabat Dhamma, apa yang terjadi? Pangeran Siddhartha meninggalkan semua itu demi membebaskan dirinya dan mencapai pencerahan buat diri dia, dan kemudian beliau mencari obat itu juga untuk menyelamatkan kita semua supaya bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan hakiki dan pencerahan sempurna. Dan bagaimana kita semua bisa terbebaskan dari alam samsara. Dalam perjalanan beliau mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha, bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Dan banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil sebagai pembelajaran buat kita semua. Setelah kebangkitan spiritualnya sendiri, di mana Pangeran Siddhartha berhasil mencapai penerangan sempurna, pencerahan sejati, menjadi seorang Buddha. Sang Buddha mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia, yaitu bahwa hidup adalah penderitaan, bahwa penderitaan memiliki sebab, bahwa penderitaan dapat diakhiri, dan jalan menuju pengakhiran penderitaan. Dari apa yang Sang Buddha babarkan kepada kita semua, tentunya kita tahu bahwa penyebab utama dari penderitaan adalah kemelekatan terhadap sebuah objek ataupun perasaan, di mana hal tersebut sifatnya tidak kekal atau anicca. Dan semakin besar kemelekatan kita terhadap objek atau perasaan tersebut, semakin kita menderita. Jika seseorang tidak berusaha belajar bagaimana untuk bisa mengakhiri penderitaan dan memutuskan siklus kelahiran kembali, maka selamanya akan berada di dalam lautan samsara ini. Reinkarnasi kembali jika memiliki karma
Yang cukup baik tentunya dapat terlahir di alam bahagia, namun jika karma baiknya kurang atau tidak mendukung dan lebih banyak karma tidak baiknya, tentunya seseorang bisa saja terlahir di alam yang tidak bahagia. Saya belajar dari beberapa guru spiritual saya bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat-sifat kebudaan di dalam dirinya yang dikenal dengan benih-benih kebudaan atau Buddha nature. Namun karena kekotoran batin, sifat loba, dosa, dan moha menyebabkan seseorang bahkan tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada Buddha nature tersebut. Untuk dapat mengerti dan memahami serta meyakini bahwa setiap dari kita memiliki benih-benih kebajikan ataupun bibit-bibit kebudaan Buddha nature di dalam diri kita masing-masing, tentunya bukan perkara yang mudah. Hanya dengan upaya serta motivasi yang benar, tekad yang bersungguh-sungguh, dan meluangkan waktu untuk mengerti, memahami, mempelajari semuanya, barulah kita akan lebih terbuka wawasan tentang Buddha nature ini. Loh, apa kaitannya dengan topik kita pada saat ini tentang pengorbanan? Inilah yang saya sebut sebagai pengorbanan. Tantangan yang dihadapi oleh setiap orang adalah kita sama-sama memiliki waktu 24 jam satu hari. Dan begitu banyak daftar kegiatan yang harus kita lakukan. Mulai dari membuka mata di pagi hari sampai dengan malam hari sebelum beristirahat, sudah begitu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Dan saya mengajak Bapak Ibu serta seluruh sahabat Dhamma, upayakan di antara sela-sela 24 jam tersebut, Anda bersedia melakukan pengorbanan dalam tanda kutip untuk dapat menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang bibit kebudaan ataupun benih-benih kebajikan yang ada di dalam diri kita. Pengorbanan dalam hal ini yang saya maksudkan tentunya mau menyempatkan diri untuk mempelajari Dhamma lebih baik, bersedia meluangkan waktu untuk berlatih, kemudian mengikuti panduan dari guru yang kita percayai, lalu bertemu dan juga bersosialisasi dengan kalyanamita yang benarnya untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Buddha nature yang ada di dalam diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma, itu bukanlah perkara mudah. Saya pribadi adalah orang yang mempercayai bahwa pada dasarnya semua orang adalah orang baik. Setiap orang memiliki bibit-bibit kebudaan di dalam dirinya. Setiap orang memiliki benih-benih kebajikan. Tentunya untuk setiap orang meyakini bahwa dirinya sendiri memiliki bibit ataupun benih kebajikan tersebut bukanlah hal yang mudah. Masa sih? Apa iya? Mungkin saat ini bisa jadi Bapak, Ibu, ataupun sahabat Dhamma tidak atau belum mempercayai tentang hal ini. But it's okay. Lalu kaitannya apa Sus dengan topik pada hari ini mengenai sacrifice atau pengorbanan? Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, tentunya setelah kita tahu dan mengerti bahwa Sang Buddha telah mengajarkan kepada kita mengenai 4 kebenaran mulia tersebut, kita mempunyai kesempatan untuk dapat mengakhiri penderitaan tersebut. Dan untuk dapat mengakhiri penderitaan, tidaklah semudah membalikan telapak tangan seperti ini. Perlu ada upaya, perlu ada tekad,
perlu ada motivasi yang bersungguh-sungguh. Dan melalui video sederhana ini, saya mengajak Bapak Ibu dan seluruh sahabat Dhamma untuk bersedia melakukan pengorbanan dalam tanda kutip. Luangkanlah waktu. Yuk kita bersama-sama untuk lebih belajar tentang Dhamma. Yuk kita luangkan waktu untuk lebih mengerti tentang bagaimana jalan mengakhiri penderitaan. Yuk kita luangkan waktu untuk bersama-sama melakukan kebajikan. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam proses untuk berlatih diri. Misalnya kita bisa saja membaca parita bersama. Kita bisa mengikuti kegiatan online seperti ini Bapak Ibu. Atau kita bisa juga membagikan pengalaman kita yang bisa memberikan manfaat buat teman, sahabat, ataupun para kolega yang membutuhkan. Dan kita juga bisa meluangkan waktu kita berlatih untuk meditasi, melakukan hal-hal yang saat ini kita berpikir ini adalah sebuah pengorbanan. Sebenarnya adalah anak tangga kita menuju jalan untuk mengakhiri penderitaan. Masih panjang sekali perjalanan menuju ke sana. Namun tidak ada salahnya kita dapat memulainya sekarang. Who knows, apa yang kita anggap sebagai pengorbanan pada hari ini ternyata merupakan anak tangga bagi kita menuju ke jalan untuk mengakhiri penderitaan. Marilah kita melatih diri kita melakukan kebajikan untuk sesama. Kita bisa memupuk hal-hal baik. Bagi saya, pengorbanan adalah cinta kasih. Cinta kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata, yang dilakukan demi sesuatu yang lebih besar nilainya atau signifikansinya, yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Bersedia melakukan sesuatu demi kebahagiaan makhluk lain dan dilakukan dengan penuh cinta kasih. Itulah hakikat cinta sejati. Senang sekali saya Susiang dapat berbagi dengan Bapak Ibu serta seluruh sahabat Dhamma. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu dan seluruh sahabat Dhamma senantiasa sehat, terhindar dari mara bahaya dan penyakit, serta senantiasa terlindungi oleh Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan semoga apapun aktivitas yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lakukan senantiasa memberikan hasil yang terbaik. Tetap bersemangat dalam melakukan kebajikan. Sukihotu, Namo Buddhaya. Oke guys, kembali lagi di Puja Bakti. Sekarang udah minggu ketiga, tanggal 20. Sebelumnya kalian tadi udah mendengarkan speaker kita. Kali ini kita akan ke segmen yaitu game. Ya, saya. Oke, jadi kali ini kita akan bermain game dan untuk teknisnya bisa dilihat aja. Jadi kita bakal ngasih, ini kan kalian udah lihat nih udah baris kayak gini kan. Jadi nanti kalian lihat aja kita ngapain. Ya, oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi nanti kalian bakal dikasih tahu, tapi mulainya bersamaan, ya. Enggak, tetap hadap saya. Enggak, kan nanti kan pas mau ngomong baru hadap belakang. Kalau udah ngomong hadap depan lagi. Ya. Enggak, hadap saya dulu. Oke, kita mulai ya. Cepet-cepetan. 1, 2, go! Udah hadap belakang lah udah. Ya saya emang suka print Pak.
Jadi di sini kita Oke. mempunyai dua tim. Yang Apa? satu adalah tim Kowili, yang satu adalah tim dari Marco. Ada depan kok. Oke, mari kita lihat Depan. Udah kan? ketangkasan dari tim Ya. Marco dan juga tim Kowili. Udah depan. Saya mengawasi ya. Bisa depan. Ini diawasi ya. Ya depan lagi. Udah ya ngomong. Kalau udah bilangnya udah. Lihat Gitu. di sini pemain dari kedua kubu masih Enggak, mengalami pokoknya orang pas lihat confuse oh yang itu. sangat tinggi. Pas orang lihat oh Di itu. tim Kowili, Itu. ada Owen sebagai orang Itu. juga di tim Marco adanya Udah belum? seorang Michelle untuk mempertaruhkan poin. Ini diawasi dari nih. setiap Kalau lihat tim. kelihatan udah. Bisa kita lihat sepertinya tim Kowili berisikan orang-orang yang pintar ya. MC Nevin mau kemana? Bisa nggak? Tolong balik MC Nevin ditutup. Udah. Pintunya. Di screenshot. Jangan kasih lihat gua. Jangan kasih lihat. MC Screenshot. Nevin, Ayu, Udah? Saudari Udah. Michelle, Kita lanjut. Owen pun Oke. diabaikan Udah. akhirnya. Berarti beberapa kalau masalah diabaikan cepet-cepetan, lagi. Kalian. Ayu Michelle Ya. lagi. Oke guys, jadi Oke, kita lanjut ke MC Nevin. MC Nevin pun menghalangi penglihatan. guys, itu nanti penonton. terakhir ya. Penilaiannya terakhir. Tapi at the moment kalau Sepertinya cepet-cepetan MC Nevin ini sudah menang. mendapatkan Ya, sebuah yay. hasil. Oke guys, kita lanjut selanjutnya ya. Iya, ada belakang lagi. Oke, sebentar. Oke, permainan kedua dimulai. Kita lihat masih pemanasan di Ayo antara mulai ya. tim Kowili dan juga Marco. Kata-kata pun sudah dibisikkan oleh MC Nevin. Oke ya. Kita mulai 1, 2, ronde kedua. 3, go. Let's go. Oke. Dikondisikan ya. Ini awkward Lihat sih. Di sini sudah sampai dari tim Marco sudah sampai ke orang terakhir. Kok ketawa sih? Ini sepertinya ada miskomunikasi sehingga terjadi. Oke, akhirnya Ini depan dong. masih melihat Depan. MC Nevin merayu untuk kedua kalinya dan masih gagal. Ngomong sih. MC Nevin masih membuka pintu. Panas MC Nevin, panas. Tolong ditutup pintu. Kalian nanti jangan saling ngasih lihat. Weh. Masih mencoba. Kalian nanti merayu jangan saudari saling ngasih Michelle. lihat. Weh, jangan saling ngasih lihat kayak tadi. Hah? Hah? Ini di-cut ya, ini di-cut ya. Oke, kita melihat siapa yang lebih cepat lagi. Sepertinya game diberhentikan dikarenakan ada keperluan dari Oke. Justin terhadap casa laptop seperti saudara Justin karena dilobet. Di sini terlihat Ayo. Justin, Udah jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Jangan lihat. saudara Wyatt Dan lihat. masih membopong tangannya ke belakang. Ia pun merenung, tidak tahu mau melakukan Wah, apa. tampaknya Melihat yang gambar nih menikmati ya. masih termenung, masih memikirkan, tidak mengerti apa-apa. Oke, yang menang Lihat, Bung, kalian lagi, poin lagi. Yeay. sepertinya hasil Tapi sudah kita dipegang masih oleh MC Nevin Oke. lagi. Ini
Woi, jangan kasih lihat. Game ketiga. Di screenshot jangan lupa ya. Sekali lagi MC Udah? menutup Mau ganti nggak? penglihatan penonton, Bung. Alah, mau diganti nggak? Ini ganti nggak? Ini nggak usah, lanjut aja. Woi, ini udah berapa menit, woi? Oh, 7. Oke, lagi ya. Oke, guys. Ini kan baru 7 menit nih. Jadi lagi ya. Ya. Oke. Oke ya. Belakang lagi yuk. Ada belakang. Udah belum? Gue inget gak ya tadi yang dari yang pertama ya? Belum gue cepat. Ya. Gue tadi spontan. Bentar ya guys. Malah gue yang gak nyatet loh. Ya. Gue coba inget-inget ya. Sepertinya game ketiga dilanjutkan oleh MC Nevin untuk melihat pemenangnya, Bung. Malah saya nggak nyatet. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ke game ketiga, Bung. Tahu? Oke ya. Kita lihat pemenang dari permainan kali ini, apakah dari tim Kowili atau dari tim Marco. Kita lihat selanjutnya. Oke ya. Oke. 1. Depan dulu dong. 1. Go. Langsung tahu ya. Nanti yang gambar inget gak yang kalian gambar apa? Ingat ya, Oke. Tolong ya dikondisikan ya. Ngawur. Suka saya. Udah. Ini udah kan? Oke, udah. Emang boleh pakai emot? Udah depan. Depan. Udah depan. Oke guys, yang gambar masih mencoba menggambar, bagaimana cara menggambarnya? Gak boleh emot ya, mesti gambar sendiri ya. Udah gambarnya udah pokoknya udah. Weh, ada belakang lob, udah. Udah gambar apa aja udah. Durasi nih. Durasi nih, cepet yuk. Gue emang bisa aja yang ngasih katanya emang gue. Suka-suka saya. Kerjain kalian. Catat dulu. Iya. Catat dulu, lupa nanti. Iya. Udah. Tapi kan nanti dilihat lagi gambarnya. Oke? Berarti untuk sementara 3-0. Yeay. Oke. Weh, jangan lihat-lihat. Tapi
tapi nanti dinilai juga ya. Oke. Oke guys, jadi tadi kalian udah lihat keseruan kita dan sekarang adalah saatnya pengumuman siapa yang menang. Oke. Jadi tadi kan sementara 3-0 ya. Kalian dibantai 3-0. Ya 3-0 kan. Nah, terus tadi ada gambarnya. Jadi kayak gini penilaiannya. Kalau misalkan ya tadi kan 3-0. Kalau dari kalian misalkan gambar yang pertama kalian menang nih. Nah, kalian dapat 1 poin, mereka kurang 1 poin. Gitu. Jadi biar kompetitif. Ya. Dan mau dijelasin ini nggak masing-masing satunya atau overall hasilnya aja? Overall hasilnya aja. Overall hasilnya tetap mereka yang menang. Ya. Ya. Tapi deket. Jadi yang akumulasinya tetap kalian yang menang. Ya. Tapi kan itu udah ada ada pertambahan pengurangan dan segala macam. Jadinya 2-1. Tetap kalian yang menang. Tapi kompetitif lah. Istilahnya 2-1 gitu ya. Tepuk tangannya. Oke, jadi gimana? Ini kayaknya kemarin di segmen sebelumnya yang kalah ya? Iya. 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 Ada kata-kata terakhir? Kan sebagai yang menang gitu, apa aja? Serah. Atau ngasih kesan gitu, oh sini seru banget ya, iya. Thank you, seru banget guys gitu. Ayo Kak Willy. Ini bukan yang terakhir, masih ada yang akan datang. Kalian pantengin aja terus YouTube kita. Oke? Jadi sekian aja. Terima kasih. Dah.